Ya, pada pertemuan kemarin telah kita bahas bagaimana seorang pendidik itu cerdas di dalam menghukum anak. Karena hukuman itu adalah di antara metode untuk mentarbiyah anak didik kita, sehingga setiap murabbi dan orang tua itu perlu untuk memikirkan, memilih metode hukuman yang cocok, yang sesuai dengan usia dan karakter anak, sehingga harapannya bisa memberikan hasil yang positif. Demikian pula bentuk cerdas dalam memberikan hukuman adalah memastikan apakah anak tersebut melakukan kesalahan karena tidak tahu atau karena tidak sengaja atau sengaja. Nah, dalam kondisi kalau tidak sengaja itu sebenarnya tidak perlu dihukum, namun cukup diingatkan dengan kesalahannya. Dan kemarin telah kita bahas juga metode memberikan hukuman. Di antara metodenya adalah metode menggunakan memilih hukuman. Metode memilih hukuman, yang mana ini adalah metode Al-Quran, ya. Dan memberikan pilihan ini memberikan faedah, beberapa faedah, yang diantaranya adalah bisa menjadikan hubungan antara orang tua dan anak itu tetap harmonis, ya. Sehingga ini diantara metode yang mungkin bisa kita terapkan dengan menggunakan metode memberikan pilihan hukuman. Demikian pula bentuk cerdas dalam memberikan hukuman adalah biarkan anak mengetahui kesalahannya. Jadi bijak dalam memberikan hukuman itu terlebih dahulu bertanya kepada anak tentang alasan kenapa dia dihukum. Ya, tujuannya agar mengetahui kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Kemudian setelah itu biarkan anak menjelaskan alasannya, karena mungkin anak punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Dan yang harus kita pahami bahwasanya hukuman itu bersifat mendidik, bukan sifatnya itu emosi atau balas dendam. Juga yang diperhatikan ketika memberikan hukuman adalah tegas kepada anak, bukan keras. Tegas kepada anak, bukan keras, ya. Terus juga agar kita bijak dalam memberikan hukuman, maka jangan memberi hukuman kepada anak saat kita masih emosi, sehingga hukuman itu harus proporsional, ya. Dan juga hindarkan memberikan hukuman yang dapat mempermalukan anak, yang nanti justru bisa membunuh karakternya. Dan terakhir, jelaskan alasan kenapa anak tersebut dihukum, ya. Alhamdulillah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan at-tadribu ala islahin nafsi. Beliau kemudian membahas tentang at-tadrib ala islahin nafsi, melatih anak tazkiyatun nufus, melatih anak
tazkiyatun nafas. Nah, ini penting sekali, melatih anak tazkiyatun nafas. Ini diantara kunci dalam mendidik anak. Jadi para ustadzah, tazkiyatun nafas atau yang sering disebut dengan penyucian jiwa itu sangatlah penting di dalam mendidik anak-anak kita. Yang mana tazkiyatun nafas ini adalah upaya untuk apa? Upaya untuk menyucikan jiwa, mengembalikan fitrah anak, membersihkan noda-noda, sehingga tazkiyatun nafas ini pun sangatlah penting untuk kita tanamkan sejak dini. Beliau mu'allif rahimahullah menjelaskan, waradal hadisu kasiran anin nafsi fin nususi syar'iyah. Jadi tentang tazkiyatun nafas ini banyak sekali dalilnya. Faqala Allah Ta'ala anin nafsi, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syams, yang mana Allah Ta'ala berfirman, surat Asy-Syams ayat 9-10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh amatlah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Siapa orang yang bahagia? Siapa orang yang sukses? Siapa orang yang berhasil dunia akhiratnya? Orang yang akan tentram dan bahagia adalah orang yang mensucikan dirinya, orang yang berhasil dalam tazkiyatun nafas. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Maka karena inti kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, kunci keberuntungan adalah tazkiyatun nafas, maka kita sebagai seorang pendidik harus sangat perhatian dengan masalah tazkiyatun nafas. Karena kalau tarbiyah yang kering dari tazkiyatun nafas, ya, maka itu tarbiyah yang gagal. Di sebagian tarbiyah ada yang tarbiyahnya itu hanya bersifat fisik. Itulah tarbiyah yang hampa, tarbiyah yang kering apabila kosong dari tazkiyatun nafas. Bahkan di antara bentuk tarbiyah, sehingga bentuk tarbiyah yang menjadi fokus kita adalah bagaimana mentarbiyah hati anak, bagaimana mensucikan jiwa anak. Maka para ustadzah yang terhormati Allah, ini yang harus kita perhatikan, bagaimana melatih anak tazkiyatun nafas. Bahkan tazkiyatun nafas ini adalah kunci masuk surga, sebagaimana yang Allah firmankan, wa amma man khafan maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa,
dan menahan jiwanya, menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Maka ayat-ayat ini menjelaskan betapa pentingnya perhatian dengan tazkiyatun nafas. Maka kita berusaha untuk mensucikan jiwa dengan perkataan, perbuatan. Wala yanbaghi lil murabbi an yantadhira bis-sabbi hatta yablugh. Dan tidak sepantasnya seorang murabbi, seorang pendidik, tidak sepantasnya menunggu anak sampai dewasa summa yabda fi tazkiyati nafsihi. Jadi dalam menanamkan, melatih tazkiyatun nufus itu jangan menunggu anak balik, jangan menunggu anak dewasa terlebih dahulu. Jadi dalam membersihkan, mensucikan jiwa dari noda-nodanya, itu jangan menunggu anak dewasa. Bal yabda'u ma'ahu fi dzalika ma'a bidayati sinni tamyiz. Bahkan yang akan tetapi memulai tazkiyatun nafas itu ketika anak sudah mulai menginjak usia tamyiz. Mulai apa? Ketika anak menginjak usia tamyiz, tidak harus nunggu sampai balik. Bagaimana caranya? Bagaimana menanamkan tazkiyatun nafas sejak dini? Kata beliau memberikan contoh bagaimana melatih tazkiyatun nafas sejak dini. Kata beliau, wa yubayyinu lahu anna Allaha muttali'un alaihi wa la yakhfa alaihi min amrihi syai'. Di antara melatih tazkiyatun nafas bagi anak adalah apa? Dengan menjelaskan kepada anak bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini adalah kita tanamkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Ini yang butuh usaha keras, yang butuh perjuangan. Bagaimana mendidik anak itu memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Sehingga ketika anak tidak kita awasi, alhamdulillah dia sudah punya muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Nah ini butuh apa? Butuh perjuangan. Mungkin kita pernah dengar ya kisah seorang guru itu memerintahkan muridnya untuk melakukan sesuatu yang gurunya berpesan jangan sampai ada yang tahu, ya, kecuali kamu saja. Maka apa? Maka banyak murid-murid yang bisa melaksanakan nasihat perintah dari gurunya. Ada yang sembunyi di sana, ada yang sembunyi di sini. Namun ternyata ada satu murid yang tidak bisa melaksanakan perintah gurunya. Ketika ditanya kenapa, dia menjawab, setiap saya mau melakukannya
ternyata saya merasa Allah melihat, Allah mendengar. Justru ini yang tidak melakukan, inilah yang berhasil. Kita pun sebagai orang tua, sebagai pendidik, kita pun juga harus terus melatih muraqabatullah kita, merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal malaikatal kirama yaktubuna lahu kullu syai'i amalihi min amril khair awis syarr. Kita pun juga menanamkan pengetahuan kepada anak bahwasannya para malaikat yang mulia itu mencatat segala sesuatu amal perbuatan, baik yang amal baik maupun amal buruk. Ini bagaimana menumbuhkan kepada anak? Nah, kamu harus yakin Allah itu melihat kita, Allah itu maha mendengar. Semua bentuk gerak-gerik kita itu dicatat oleh malaikat. Yang kita orang dewasa pun kadang kurang memperhatikan hal ini, apalagi anak kita. Fayad'uhu ila fi'lil khair wa tarki syarr wa muraqabati nafsihi. Maka dengan hal ini bisa mendorongnya, memotivasinya untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Nah, ini apabila orang tua, seorang pendidik sudah berhasil menanamkan muraqabatullah, merasa diawasi Allah, maka apa? Maka ya kita tidak terlalu kewalahan di dalam mengawasi anak. Maksudnya adalah kita nggak mungkin mengawasi anak itu 24 jam. Apalagi kalau anak-anak udah dewasa, udah mandiri, jauh dari kita, maka kita titipkan kepada Allah. Semoga Allah menjaganya. Demikian pula sebagai seorang perantauan, biasanya orang yang merantau itu rasa muraqabahnya harus ditingkatkan. Karena ketika merantau, yaitu jauh dari keluarga, jauh dari kerabat, banyak yang gak kenal. Sehingga apa? Sehingga motivasi untuk berbuat maksiat itu lebih besar daripada di kampung halamannya. Mungkin dia kalau di kampung halamannya jaga image, jaga harga diri, masa bermaksiat. Namun ketika seseorang merantau, ujiannya semakin besar, dorongan bermaksiat semakin besar. Itulah kenapa ujian Nabi Yusuf itu sangatlah besar. Karena Nabi Yusuf sedang di negeri orang lain, sedang tidak ada yang mengenalnya dari kerabatnya, jauh dari kerabat, jauh dari keluarga. Sehingga ujian yang besar dari Nabi ujian yang besar bagi Nabi Yusuf. Namun alhamdulillah Allah masih memberikan perlindungannya. Nah, ini perlu ditanamkan sejak dini. Karena apa? Karena kita nggak mungkin mengawasi selama 24 jam. Bahkan kita ketika memberikan HP kepada anak itu pun juga harus ditanamkan muraqabatullah. Nah, meskipun Umi nggak ngawasi, kamu jangan buka yang macam-macam, buka yang kurang baik. Maka muraqabatullah itu ada sesuatu yang sangat-sangat penting bagi siapa saja, baik kita sebagai orang tua maupun bagi anak didik kita.
wa yubayyin lahu kaifa anna Rasulullah SAW wasa ibna ammihi Abdullah bin Abbas bi muraqabatillah wa khiftihi fi amrihi wa nahyihi. Apa dalilnya? Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu menanamkan tazkiyatun nafas sejak dini kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Kita bayangkan bagaimana Nabi bersabda menanamkan tazkiyatun nafas, menanamkan rasa muraqabatullah kepada anak sejak dini. Yang mana Abdullah bin Abbas mengatakan kuntu khalfa Rasulillah SAW yauman. Dahulu aku dibonceng di belakang Rasulullah SAW pada suatu hari. Faqala ya gulam, maka Nabi bersabda, ya gulam, wahai anak kecil, wahai ananda. Masya Allah, betapa perhatiannya Rasulullah terhadap pendidikan anak. Ya gulam, wahai ananda, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa yang Nabi ajarkan kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas? Yang beliau ajarkan adalah ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah menanamkan tazkiyatun nafas, menanamkan rasa muraqabatullah sejak dini kepada anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Menjaga perintah-perintah Allah dengan cara mengerjakannya, menjaga larangan-larangan Allah dengan cara menghindarinya. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Maka barang siapa yang menjaga Allah, menjaga syariat Allah, perintah dan larangannya, maka Allah akan menjaganya, menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga keluarganya, menjaga dunia dan akhiratnya, menjaga kesehatannya. Semuanya, perkara dunia, perkara akhirat, Allah jaga. Kalau perkara akhirat dijaga dari azab kubur, dijaga dari api neraka. Kalau perkara dunia dijaga hartanya, keluarganya, kesehatannya, bahkan dijaga anak keturunannya. Sehingga orang tua yang soleh itu adalah di antara sebab anak itu dijaga oleh orang tua. Bahkan tubuh yang sehat, yang kuat itu juga apa? Karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana dahulu Al-Imam Ibnu Rajab kan pernah membawakan kisah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada seorang yang sudah sepuh, sudah tua, itu masih loncat, bisa loncat, masih loncat-loncat. Kemudian ada yang mencela, mas sudah tua kok meloncat, gitu ya. Namun jawaban yang menakjubkan mengatakan orang tersebut, demikianlah anggota badan yang aku jaga agar tidak bermaksiat di waktu muda, maka Allah menjaga anggota badan ini ketika aku tua. Masya Allah.
Jadi menjaga anggota tubuh agar tidak bermaksiat di waktu muda, itu adalah sebab Allah menjaga anggota tubuh ini di masa tua. Terus sebaliknya, Ibnu Rajab membawakan kisah ada orang tua yang terlantar, nggak diurus sama anak-anaknya, terlantar dan minta-minta ke sana ke sini, intinya nggak keurus sama sekali. Maka apa kata beliau? Demikianlah barang siapa yang menyia-nyiakan Allah di masa muda, maka Allah akan menyia-nyiakannya di masa tua. Maka Allah akan menjadikannya terlantar di masa tua. Barang siapa yang menyia-nyiakan Allah, gak menjaga syariat Allah di masa muda, maka Allah akan menyia-nyiakannya di masa tua. Allah akan menjadikannya terlantar. Termasuk juga barang siapa yang menyia-nyiakan pendidikan tarbiyah terhadap anak, barang siapa yang gak perhatian dengan pendidikan anak, maka akan menjadi penyebab ia akan ditelantarkan oleh anak di masa tua. Terkadang kita gemes anyel ya dengan anak-anak yang sepakat membawa orang tua ke panti jompo. Kita katakan ini anak durhaka. Nah, mencoba kita tengok apa sebabnya. Bisa jadi ya sebabnya salahnya orang tua sendiri. Kenapa dari dulu yang ditanamkan hanya dunia terus? Kalau urusan les tentang dunia, tentang ilmu dunia, keterampilan dunia, semangat, dia berapa biayanya pun akan diusahakan. Tapi kalau pendidikan agama masih mikir-mikir, masih perhitungan. Sehingga ketika anak mentelantarkan orang tua, ditaruh di panti jompo, itu bisa jadi apa? Kesalahan orang tua karena salah dalam mendidik anaknya, sehingga ia menjadi terlantar di masa tuanya. Maka ini pelajaran yang berharga agar seseorang itu tidak menyia-nyiakan pendidikan anak, ya. Kalau nanti menyia-nyiakan pendidikan anak, gak mendidik dengan sebaik-baiknya, nanti dikhawatirkan di masa tua dia akan ditelantarkan oleh anak-anaknya. Jadi gak ada anaknya yang perhatian. Kalau orang Jawanya gak ada yang gemati, ya. Maka para ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nah dalam hadis ini wa wa'adahu ala hadhil muraqabah anna Allah yahfadhu fid dunya minal afat wal makruhat. Nah dalam hadis ini bahwasanya Nabi menjanjikan, ya, barang siapa yang muraqabah, ya, merasa diawasi Allah, menjaga syariat Allah, maka Allah akan menjaganya di dunia dengan dilindungi dari penyakit-penyakit dan hal-hal yang tidak disukai. Wa fil akhirati min anwa'il iqabi wad darakat, dijaga di akhirat dari berbagai macam hukuman. Maka di sini ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fatabkiru fit tadrib ala islahin nafsi wa tazkiyatuha ma'at tawazun fihi yu'awidu sabi ala muraqabati rabbi wa muhasabati nafsi. Maka melatih anak untuk tazkiyatun nafas, ya, memperbaiki diri, ya, dengan seimbang, maka akan apa?
maka akan bisa melatih anak untuk memiliki rasa muraqabatullah, muhasabatu nafsihi, introspeksi diri. Dan ini nanti akan kelak dipetik buah yang manis dari apa? Perhatian dengan tazkiyatun nafas. Nah, ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafas bukan berarti kita itu menjadikan seseorang suci dari dosa, ya. Akan tetapi bagaimana kita berusaha memperbaiki diri. Di sanalah kita harus belajar dan terus belajar bagaimana cara metode mengajarkan tazkiyatun nafas kepada anak. Bahkan mengajarkan tazkiyatun nafas pada anak itu lebih didahulukan, ya, daripada mungkin mengajarkan tentang larangan-larangan yang ada. Jadi intisari dari tazkiyatun nafas itu bukan menjadikan jiwa yang tidak berbuat dosa, namun menjadi jiwa yang selalu membersihkan diri dari dosa. Menjadikan bagaimana seseorang itu setiap kali terjatuh segera bangkit, setiap kali tergelincir segera beristighfar, segera bertaubat. Maka bagaimana kita melatih, menanamkan tazkiyatun nafas kepada anak sejak dini dengan cara menyenangkan, dengan cara yang sederhana, dan dengan apa? Dengan bahasa yang mudah dipahami. Maka tazkiyatun nafas ini hal yang sangat penting untuk mendidik generasi yang soleh dan solihah. Maka tugas kita ustazah yang terhormati Allah, tugas kita bagaimana merawat, menumbuhkan dan membangkitkan fitrah anak-anak kita, memandunya dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Maka fitrah anak yang masih baik hanya dapat berinteraksi maksimal dengan fitrah orang tua yang juga masih baik. Maka kita pun ustazah yang terhormati Allah, ketika melatih tazkiyatun nafas kepada anak, kita terlebih dahulu yang harus mentazkiyatun nafas diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu. Kalau kita nggak mentazkiyatun nafas diri kita, nggak mensucikan hati kita, maka tentunya akan susah untuk melatih tazkiyatun nafas pada diri anak. Sehingga kalau fitrah orang tua itu telah menyimpang, maka apa? Maka cenderung tidak akan mampu mendidik fitrah anak-anaknya. Sulit untuk apa? Untuk melatih tazkiyatun nafas anak. Maka tazkiyatun nafas ini sangat penting, terutama untuk mengikis penyakit hati, ya, penyakit hati yang ada pada diri seseorang. Terutama ya, penyakit hati seorang pendidik, diantaranya apa? Penyakit hati seorang pendidik diantaranya adalah tidak yakin akan pertolongan Allah dalam mendidik anak. Pesimis, nggak yakin kalau akan berhasil, merasa putus asa. Ya, Ustaz, saya dah putus asa ini dah.
dan didik anak ini udah dinasihati tiap hari itu nggak kurang-kurang Ustaz nasihatnya, tapi kenapa kok masih seperti ini, susah diatur ya. Maka seorang murabbi itu harus yakin dengan pertolongan Allah dalam mendidik anak, yang tentunya pertolongan Allah itu juga apa? Dengan usaha kita. Kita harus ikhtiar dengan semangat belajar tarbiyah, semangat belajar tarbiyatul aulad, terus menerus diskusi tentang tarbiyah. Karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwasannya ilmu itu adalah makanan dan minuman bagi hati. Ilmu adalah makanan dan minuman bagi hati. Dan hati yang gak dapat ilmu, yang kosong dari ilmu, maka akan menjadi hati yang mati. Di antara mungkin ya bentuk penyakit hati adalah tidak yakin bahwasanya Allah itu telah menginstal fitrah yang baik dalam dirinya maupun diri anaknya. Dia nggak yakin dengan sabda Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, sehingga orang tua, seorang pendidik yang nggak yakin dengan pertolongan Allah, nggak yakin dengan fitrah anak yang masih baik, tidak yakin bahwasanya apa? Di sana banyak hikmah dari pendidikan dalam dirinya. Intinya bahwasanya apabila seorang pendidik nggak yakin dengan pertolongan Allah, ya, ini menjadikan dia tidak sabar dalam mendidik, menjadikan ketidaksabaran. Yang ketidaksabaran itu mungkin kalau mendidik, ya biasanya kalau mendidik itu ya mungkin banyak ataupun sering marah-marah. Setiap hari marah terus, setiap hari berteriak. Demikian pula menjadikan apa? Tidak sabar, menjadikan tidak syukur, menjadikan apa? Galau, bisa jadi hasad, riya, bahkan apa? Suka membanding-bandingkan anak, bahkan berburuk sangka pada anak, zalim kepada anak, lalai, kecanduan menitipkan anak, sering galau, sering risau, sulit memaafkan masa lalu, kurang rileks, kurang optimis, dan seterusnya. Ini apabila orang tua nggak mentazkiyatun nafas dirinya, sehingga nggak yakin dengan pertolongan Allah, menyebabkan dia tidak bersabar, tidak bersyukur. Dia tidak bersyukur karena mungkin membandingkan anaknya dengan anak orang lain, galau, hasad, berburuk sangka terhadap anak, zalim kepada anak, lalai. Maka kita harus sabar, harus ada usaha untuk mentazkiyatun nafas diri kita terlebih dahulu sebelum melatih tazkiyatun nafas anak. Maka ada beberapa langkah ya untuk melakukan tazkiyatun nafas. Di antaranya yang pertama adalah yang dikenal dengan langkah muahadah.
Langkah muahadah maksudnya adalah merenungkan kembali maksud dan tujuan penciptaan manusia. Tujuan untuk apa? Merenungkan kembali maksud dan tujuan penciptaan. Juga Pak Ustaz, kita ingat janji dan misi serta tujuan pernikahan. Ingat bagaimana visi misi, bagaimana tujuan pernikahan. Itu untuk mencetak generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita ingat bahwasannya apa? Anak adalah amanah, anugerah sekaligus amanah yang berat untuk mendidik anak-anak. Kemudian apa? Kemudian menetapkan, menguatkan kembali janji, misi atau tujuan pernikahan. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa kembali mengingat tentang langkah muahadah, merenungkan kembali tujuan penciptaan, hakikat kehidupan. Bagaimana kehadiran kita di dunia ini untuk menebar manfaat, menebar rahmat yang sebanyak-banyaknya bagi manusia. Ini langkah muahadah. Langkah yang kedua adalah langkah yang dikenal dengan langkah muraqabah. Langkah muraqabah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang mendekat kepada Allah agar kita semakin yakin merasakan serta menyadari kehadiran kebersamaan Allah. Agar kita muraqabatullah ini agar kita selalu bersandar kepada Allah dalam mendidik anak. Agar kita selalu mengandalkan Allah dalam mendidik anak-anak kita. Maka kedekatan dengan Allah ini akan memberikan qaulan sadida, memberikan ucapan tutur yang berkesan, yang mendalam pada jiwa anak. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya di dalam mentarbiyah anak agar sukses adalah apa? Berbicara dengan hati, dari hati ke hati. Dulu pernah ada yang mengeluh, ada seorang dai yang mengeluh kepada Muhammad bin Wasi. Ma ra'aitul uyun la tadma wal julud la taqtasyair wal qulub la takhsha. Wahai Muhammad bin Wasi, kenapa saya melihat mad'u jamaah itu kok hatinya enggak takut? Kenapa kok kulitnya enggak bergetar? Kenapa kok air mata mereka kering, gak menangis? Padahal pembahasannya ini biasanya pembahasan mungkin tentang surga neraka, tentang adab kubur. Ya. Apa kira-kira jawaban dari Muhammad bin Wasi? Ma ra'aitu hadza ila min kibali. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya sebabnya itu ada pada dirimu. Jadi kamu jangan menuduh kalau jamaah itu hatinya sudah keras, tapi tuduhlah dirimu sendiri. Karena ma kharaja min qalbi waqa'a fil qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati maka akan sampai ke hati.
Ini kalau seseorang menasihati anak dari hati ke hati akan bisa masuk ke dalam hati. Tapi kalau menasihati itu dengan emosi, dengan amarah, bukan dengan kasih sayang, tidak dari hati ke hati, maka susah ucapan kita ini akan masuk, akan meresap dalam hati anak. Jadi bagaimana agar ucapan kita ini berkesan mendalam pada jiwa anak? Tazkiyatun nafas, berbicara dari hati ke hati. Jadi seorang muda itu nggak boleh menuduh ini jamaahnya pada ndablek semua, hatinya pada keras ya. Tapi justru apa? Tuduhlah dirimu sendiri. Bisa jadi kamu nggak ikhlas, bisa jadi apa? Kamu menyampaikannya dengan tidak sepenuh hati. Maka ada istilah berdakwah dengan hati. Berdakwah dengan hati itu bagaimana? Memang seorang pendai menginginkan hidayah bagi mad'unya, bagi jamaahnya, mendoakan kebaikan bagi mad'unya. Jadi tazkiyatun nafas, yang kita juga mentazkiyatun nafas diri, ini bisa menjadikan ucapan tutur kita itu bisa berkesan mendalam pada jiwa anak. Ini langkah yang kedua. Nih, kalau pengen sukses dalam mentarbiyah itu kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mendekatkan diri kepada Allah lah kita bisa merasa diawasi Allah. Terus langkah yang ketiga adalah langkah muhasabah, yaitu mengevaluasi diri. Mana aspek fitrah orang tua yang cedera. Jadi muhasabah, introspeksi diri. Nah, ketika mendidik itu yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah bagaimana mengevaluasi diri, introspeksi diri, dan tidak langsung menyalahkan orang lain, tidak mencari kambing hitam. Maka apa? Maka orang yang selalu mencari kambing hitam itu nggak akan bisa memperbaiki dirinya. Karena orang yang selalu mencari kambing hitam itu merasa dirinya selalu benar. Mungkin dia mengeluh, kenapa Ustadz anak saya kok jadi nakal, jadi susah diatur. Terus saya bilang, ini Ustadz mungkin gara-gara temannya itu, ini gara-gara susah bergaul Ustadz. Nah, dalam kondisi seperti ini justru kita yang harus introspeksi diri, muhasabah. Bisa jadi kita apa? Kita salah dalam metode tarbiyah kita terhadap anak. Bisa jadi kita nggak memberikan benteng yang kokoh terhadap anak ketika apa mengatasi arus yang deras, angin yang kencang, terpaan yang kuat. Sehingga ketika kita mendapati anak kita mungkin ada masalah-masalah ya di sekolahan atau di yang lainnya, maka kita harus introspeksi diri. Kenapa bisa demikian? Apakah karena kita kurang perhatian? Maka apa? Programnya apa? Dengan cara mengevaluasi diri atau muhasabah. Kemudian langkah yang keempat, langkah mu'aqobah.
yaitu memberikan sanksi atas kelalaian dalam mendidik anak. Maksudnya adalah ya kita memperingatkan diri sendiri kalau lalai dalam mendidik anak agar tidak terulang kembali. Kemudian langkah yang kelima adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Yang mana tarbiyatul aulad, mendidik anak itu tahtaju ilal musa'adah, membutuhkan mujahadah, membutuhkan kesungguhan, komitmen, tidak putus asa, mengevaluasi terus menerus, jangan ragu akan janji Allah. Jadi harus bersungguh-sungguh dalam mendidik. Tajamkanlah naluri, ya. Tajamkanlah firasat sebagai ayah, sebagai ibu, ya. Dan juga jangan pernah putus asa dalam berdoa, memohon pertolongan kepada Allah dalam mendidik. Bahkan di antara bentuk kesungguhan kita dalam mendidik anak adalah mendidik sejak dalam kandungan. Bagaimana bentuk mendidik sejak dalam kandungan? Para ulama telah menjelaskan bagaimana. Di antara bentuk mendidik yang sejak dalam kandungan adalah apa? Dengan semangat bersungguh-sungguh ketika berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Sering berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah nanti kalau keluar, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah. Ini yang harus diperbanyak oleh ibu yang baru mengandung, banyak berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Sebagaimana Nabi saja nih, Nabi Ibrahim, bagaimana beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Sehingga hasilnya siapa? Hasilnya yang keluar adalah Nabi Ismail alaihi salam, Nabi yang sangat santun, yang sangat sabar. Sehingga ketika Ibrahim berkata, ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ibrahim berkata, wahai ananda, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu wahai ananda? Qala ya abatif al-ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakanlah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan, apa yang Allah perintahkan padamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini belajarnya bagaimana seorang ibu ketika dalam kandungan perbanyak doa. Ya Allah, mudah-mudahan lahir selamat, ya, sempurna, ya, lahir dengan lancar, dengan selamat, gak ada kekurangan, sehat. Terus jadikanlah apa? Keturunan yang soleh dan soleha. Sebagaimana kita yakin anak usia 4 bulan itu sudah ditiup roh. Sudah apa? Ditiup roh, sudah ada nyawanya. Sehingga bisa kita, ibu bisa aja apa? Komunikasi. Kadang-kadang ya, ajak komunikasi. Ketika mungkin ada ummahat, ada ibu-ibu yang puasa. Ada kan ya, ada yang ketika hamil puasa.
Bisa mendidik anaknya sabar. Nah, hari ini sabar ya, ibu ini sedang puasa. Ya sabar, nanti kalau nutrisinya berkurang, nanti insya Allah maghrib ya. Diajak komunikasi. Ya. Karena sudah ada nyawanya. Nih. Mendidik bersabar sejak apa? Sejak dalam kandungan. Sehingga terkadang kalau diajak ngomong, dielus-elus, kadang apa? Gerak-gerak. Ya. Bahkan ada sebuah keluarga. Ada sebuah keluarga yang Masya Allah semua anaknya hafal Al-Quran ketika berusia SD. Masih SD semuanya anaknya hafal Al-Quran. Semuanya 30 juz. Kemudian ditanya kepada ibunya, apa rahasianya bu? Kok bisa bu? Padahal ini keluarga yang biasa-biasa, keluarga yang sederhana. Bukan maksudnya keluarga yang pejabat atau kaya raya, atau keluarga yang tingkat pendidikannya sampai S3, profesor. Keluarga yang sederhana. Apa rahasianya? Ternyata ibu ini ketika mengandung banyak sekali membaca Al-Quran, semangat membaca Al-Quran. Ternyata ibu ini ketika mengandung, kalau ada waktu luang baca Al-Quran, ada waktu luang baca Al-Quran. Ya. Kalau sekarang kan ada waktu luang apa Ustazah? Buka apa? Buka HP, nggak buka mushaf. Ya bagaimana nih? Istilahnya bagaimana kalau kita bercita-cita ingin anak yang hafid, yang hafidhah, sedangkan ketika mengandung, ketika mengandung kita jarang membaca Al-Quran. Jadi bentuk kesungguhan mendidik anak itu ya sejak dini, sejak dalam kandungan. Mungkin ada adzan, sudah adzan tuh, ya sholat dulu yuk, sholat dulu. Ya, ibu mau sholat bilang aja sholat dulu. Ini Masya Allah, nanti ada pembahasan khusus bagaimana bentuk mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Yang di sana ada beberapa dalil yang menjadi acuan dan apa juga dari beberapa penelitian. Maka perbanyak doa. Karena apa? Karena kita yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fitrah anak, ini anak itu dalam fitrah, jalan sukses, ya. Bagaimana orang tua menjaga fitrah anak, ini fitrah yang lurus, yang bersih, ya. Bagaimana orang tua itu bersungguh-sungguh dalam berikhtiar, dalam berdoa, sehingga kesimpulannya adalah bahwasanya tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa, bukan berarti merasa suci, tapi apa? Tapi tazkiyatun nafas itu justru merasa tidak suci, sehingga perlu mensucikan diri. Dan perlu kita pahami bahwasanya tazkiyatun nafas ini adalah proses sepanjang hayat, sepanjang hidup, ya, agar seseorang itu beruntung dan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat, maka harus tazkiyatun nafas. Maka ada beberapa praktek bagaimana tazkiyatun nafas kepada anak kita. Mungkin anak ada perasaan iri dengan saudaranya, bisa kita jelaskan, kita tanamkan. Ada perasaan dengki, mungkin ada perasaan sombong, ada perasaan bangga diri. Ini adalah perhatian dengan hati anak. Perhatian dengan hati anak.
kalau di sana ada penyakit hati, ya, maka tugas kita bagaimana sebagai seorang murabbi untuk mengobatinya. Ya, kita saja kalau merasa ada penyakit hati, benih-benih penyakit hati yang ada dalam hati kita berusaha untuk mensucikannya. Demikian pula kalau kita melihat hal tersebut pada diri anak kita, bagaimana kita jelaskan bahwasannya perasaan ini, ya, seperti ini nggak baik, ya. Bagaimana, ya, melatih anak kita untuk tazkiyatun nafas. Demikian Ustazah materi yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Ya, pentingnya melatih tazkiyatun nufus anak, yang mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ditanyakan, kita persilahkan. Monggo. Sampun nggih? Gajah nggih? Nggih. Maka Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk pengingat bagi kita semua, di sana kita yakin, ya, dan terus perhatian dengan poin-poin ataupun sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Ini adalah dengan perhatian dengan tazkiyatun nufus, bagaimana hati anak, ya. Semoga dengannya kita diberikan taufik dan kemudahan di dalam menanamkan tazkiyatun nafas ini pada diri anak kita. Semoga Allah berikan kemudahannya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ada kurangnya mohon maaf. Nasallahu ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.